Oh jamaah, alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita kembali lagi di Islam itu Indah. Buat jamaah yang di rumah yang baru bergabung ya, kita ingatkan lagi tema kita pagi hari ini adalah Magabut, makan gaji buta. Nah ini hari serem banget nih kalau sampai kita nih Ustadz ya dicap sama orang-orang ini kita makan gaji buta. Dengernya aja udah gak ada keberkahan seolah-olah. Nah, perasaan ini, malu. Kayak orang diejek. Bener. Ini bukan ejekan lagi ini ya kan. Udah lebih dari ejekan kayaknya levelnya. Ini Masya Allah. Nah sebelum kita coba lanjut nih ya. Nih ya kita ada coba ngebahas lagi nih masalah tadi yang sempat mungkin kepotong. Ada berita viral seorang guru memasukkan kematian dan mendapatkan gaji buta. Nah tadi sempat kepotong nih pertanyaan kita sama guru kita Ustaz Abi Fidan. Ini ada apa namanya artikelnya di belakang ini. Ya bolos 8 tahun di Binjai ini. Diterima gaji hingga bisa cairkan dana taspen. Ini kisah nyata. Jadi ini memang benar-benar magabut karena nggak ngapa-ngapain selama 8 tahun terima gaji. Bisa guru ya padahal ya. Ini guru ini. Nah ini bagaimana nih kalau makan gaji yang kita makan itu makanan haram ya dari hasil kerja. Kayak tadi kita bilang itu adalah gaji buta. Apakah yang akan terjadi pada saat seseorang mau makan makanan hasil dari gaji buta itu tadi? Mohon izin penjelasannya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Pada saat kemudian kita melakukan suatu hal, apalagi pekerjaan ya. Pada saat kita bekerja, tiba-tiba pekerjaan yang kita lakukan itu imma dia adalah sumbernya dari sumber yang haram atau cara dia melakukan pekerjaan itu kemudian masuk kepada kategori yang diharamkan, begitu, yang diharamkan. Maka hasilnya pun otomatis akan menjadi haram. Otomatis itu, otomatis. Nah, pada saat hasil gara-gara dari apa? Dari teknis pelaksanaan pekerjaan itu haram, hasilnya haram sehingga berlakulah hukum-hukum keharaman bagi orang-orang ya yang menikmati hasil tersebut. Jadi, kalau misalnya ada guru yang modelnya seperti ini, 8 tahun kemudian beliau mengambil gaji, memalsukan kematian, untuk mengambil gaji, menyairkan dana taspen. Ya. Kita bayangkan, maka satu, ya tadi saya bilang kepada Mas Fadli, apakah dia akan terkena azab? Nggak takut dia kena azab itu. Ya. Azab Allah memang azab Allah akan Allah berikan itu di akhirat. Ya. Di dunia azab yang Allah segerakan, itu azab pada saat seorang anak durhaka kepada orang tuanya. Itu langsung. Sementara yang lain-lain ya namanya memang bukan azab tetapi Allah meluruskan perkara-perkara yang bengkok dari seorang hamba itu. Masya Allah. Diluruskan ini bisa dengan ujian ya, bisa dengan musibah yang ditimpakan kan begitu ya. Atau juga menarik perlahan-perlahan dari apa? Dari keinginan seorang hamba itu untuk kemudian beribadah kepada Allah. Lisannya jarang kemudian menyebut nama Allah. Kemudian sholatnya berat dia lakukan, ya puasanya juga seperti itu. Dan salah satu yang menyebabkan ini termasuk dari azab kalau kita memandangnya adalah yaitu pada saat seseorang memakan hasil yang haram, kemudian dia berdoa kepada Allah, wallah doanya tidak akan Allah terima. Tidak akan pernah dikabulkan. Dalam hadis Rasulullah SAW ada seorang pemuda. Yang pemuda ini dalam keadaan safar. Orang kalau dalam keadaan safar itu kan pasti doanya mustajab itu. Ya, pakaiannya lusuh, berdoa kepada Allah. Ya Allah, hamba mohon ini, Allah, hamba mohon ini, hamba mohon ini. Rasulullah SAW bersama dengan para sahabat melihat pemuda ini sedang berdoa. Kemudian Rasulullah mengatakan, bagaimana doanya bisa dikabulkan? Sementara pakaiannya dari hasil yang haram, makanannya makanan yang haram, semuanya haram. Bagaimana mungkin kemudian doanya dikabulkan? Subhanallah. Ini berarti apa? Berarti kita sudah termasuk orang-orang yang Allah akan diamkan nanti di akhirat. Doa di dunia aja nggak didengar, apalagi nanti di akhirat. Subhanallah. Ya, satu. Yang kedua, pada saat dia mengambil hasil yang haram, kemudian hasil ini dia belikan makanan dan minuman. Makanan dan minuman ini kemudian diberikan kepada istri dan anak-anak atau kepada pasangan. Ya, maka pada saat kemudian makanan dan minuman ini tumbuh menjadi daging, daging inilah yang kemudian akan menghalangi orang-orang tersebut untuk kemudian beribadah kepada Allah. Nauzubillah. Panjang ini jadi jawabannya ya. Maksudnya jadi efeknya ini bukan cuma hanya itu saja saat itu aja. Tapi panjang. Di dunia dapat, di akhirat lagi juga dapat. Betul. Dan ini domino efeknya kepada siapa? Kepada orang-orang terdekat.
Dia punya anak, anaknya diberikan hasil yang haram, jangan salahin anaknya. Pada saat mendengarkan azan, wa fi azanihim waqra. Kupingnya tersumbat. Kayak nggak ada azan. Disuruh sholat, aduh nanti aja deh. Iya, tapi enggak. Subhanallah. Disuruh ngaji, boro-boro. Yang ada apa? Yang ada guru ngajinya disuruh pulang. Astagfirullah. Jangan terburu-buru untuk menyalahkan anaknya. Lihat dulu, jangan-jangan hasil kerja kita, kemudian kita berikan kepada anak-anak itu, jangan-jangan bercampur dengan hasil yang haram. Syubhat aja nggak boleh, masa haram boleh? Ini dia. Benar, itu lebih parah lagi. Lebih daripada parah syubhat. lagi. Iya, benar. Kalau kita orang beriman pasti meninggalkan yang syubhat itu. Apalagi yang haram. Maka tidak ada di dalam otak atau pikiran orang beriman itu terlintas untuk mencari hasil yang haram atau pekerjaan yang haram. Ini nih tugasnya Wallahu kita a'lam sebagai bishawab. bapak nih ya, sebagai Betul. kepala keluarga, jangan sampai mudah banget nih memudahkan untuk memberikan rezeki kepada keluarga dan anak kita, terutama istri dan anak, untuk hal-hal yang negatif atau yang haram. Ternyata tadi akibatnya ini bisa jadi panjang nih, menempel di daging, dagingnya menjadi tumbuh ya kan, dia makan ini ternyata sholatnya jadi begini, begitu dan lain-lain. Ini Masya Allah, Subhanallah, ya Allah, nauzubillah, astagfirullahaladzim. Nah sekarang kita lanjut lagi nih ya, kita masuk ke pertanyaan sosmed nih, kita minta tolong nih dari Ustadz Maulana, nanti siap-siap jawab nih. Pertanyaannya dari Instagram hamba Allah nih. Ustadz, di kantor saya kan kalau lembur ini biasanya dikasih uang intensif ya. Nah kadang insentif. Kadang tuh kalau pulang di atas jam 7 malam kita bisa dapat tambahan uang makan. Saya kadang suka sengaja pulangnya di malam-malamin. Padahal kerjaan udah beres. Katanya hehehe, kok hehehe, oh ini ketawa dia. Habis lumayan juga Ustadz. Jangan dia ketawa, aku aja ketawa dengernya. Gaji saya kecil soalnya, jadi saya manfaatin itu aja biar bisa hidup hemat. Termasuk makan gaji buta nggak kira-kira nih Ustadz? Sengaja soalnya nih ya, ini mohon izin nih. Ustadz Syam, tolong dijawab. Termasuk makan gaji buta karena tidak sesuai dengan job desk-nya gitu Job kan. desk, kalau Ustadz Syam beda lagi. Apa itu? Karena kalau pagi-pagi di sini sarapan dapat, dia berangkat sarapan, itu nggak gaji buta Ustadz Syam. Enggak, karena memang Rezeki. disediakan ya, Iya, karena memang rezeki. disediakan bagi orang yang datang gitu. Tapi kalau misalnya aturannya uang makan adalah yang bekerja sampai malam, sedangkan kita tidak bekerja sampai malam, maka itu adalah termasuk gaji buta dan itu haram hukumnya. Sebenarnya satu kuncinya dalam Al-Quran ketika sesuatu berbicara tentang apakah ini termasuk hak kita atau enggak. Ada dalam surah An-Nisa, Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradim minkum. Sebenarnya kata kuncinya ada pada kalimat antaradim minkum. Jangan kalian makan harta secara batil atau secara tidak sesuai dengan kondisinya atau tidak sesuai dengan aturannya. Illa antaradim minkum, kecuali ada kesepakatan sebelumnya. Nah, jadi kalau misalnya ditanyakan tadi, uang insentifnya itu adalah kalau misalnya sampai bekerja sampai malam. Betul. Maka ditanyakan kalau misalnya saya selesai pekerjaannya sore tapi jam malamnya itu jam 7, boleh nggak bos kalau saya tinggal sampai jam 7 biar dapat? Nggak apa-apa, kalau dibicarakan dan bosnya mengatakan boleh, udah ada Itu antarodin, jadi berarti halal. halal. Itu halal. Iya. Tapi kalau tidak ada pembicaraan sebelumnya, tidak ada kesepakatan sebelumnya, maka sudah jelas sekali bahwa itu adalah yang disebut dengan batil. Betul. Mendapatkan rezekinya dengan cara yang batil, dengan cara manipulasi waktu. Sama dengan halnya ada seorang yang diminta bekerja 6 jam full kan dalam kontrak ini kan. Jadi ayat ini sebenarnya bukan hanya berlaku bagi karyawan ke perusahaan. Perusahaan pun ke karyawan jangan batil. Karena biasanya yang batil duluan itu perusahaan ke karyawan. Kenapa? Dia bikin kontrak setebal apapun, tidak ada orang yang baca sedetail itu. Dia sengaja bikin kontrak yang berbelit-belit supaya memberatkan si pihak karyawan. Tidak mungkin ada yang mau membaca itu satu persatu. Orang-orang lebih banyak yang tidak membacanya. Maka dia tulis di situ perjanjian. Dan ini memberatkan karyawannya. Maka keduanya harus antara minkum sesuai dengan konstitusi, sesuai dengan kontrak yang ada. Dan janganlah membuat kontrak yang memberatkan satu pihak. Sama ketika karyawan sudah tanda tangan, maka harus sesuai dengan si
kasih kontrak yang tersedia. Iya. Maka di sanalah tersebut dengan antarodi. Ini kata kunci yang sangat luar biasa ini. Sesuatu yang sangat murni ajaran Islam, murni ajaran Al-Quran yang mengatur segalanya. Dan apa hikmahnya ketika kita mentaati itu? Yang hikmahnya adalah saya nonton video tentang tafsir ayat ini dan orang-orang yang komentar di video ini mengatakan ini yang membuat saya tertarik ke dalam Islam. Ini yang membuat saya tertarik masuk Islam dengan kejujuran orang-orang Islam dalam hal harta, dalam hal gaji, dalam hal makanan. Bagaimana mereka sangat menjaga yang namanya keterikatan, bagaimana mereka menjaga yang namanya suka sama suka, ridho sama ridho. Apakah ridho ketika saya mengambil uang insentif ini atau tidak gitu. Sama dengan pekerjaan yang memberatkan orang lain. Contoh jasa servis. Jasa servis mobil. Dia satu-satunya bengkel di sana. Dia tahu kalau saya tidak perbaiki mobilnya, dia akan bermalam di sini. Maka dia kasih harga yang tinggi. Kau mau bagus mobilmu, bayar 1 juta. Padahal di tempat yang lain tidak mungkin harga 1 juta segitu untuk kompres bannya. Tapi karena dia tahu tidak mungkin dia tidak Memanfaatkan dia situasi. memanfaatkan situasi seperti itu, maka itu disebut dengan batil. Tidak ada antaradim minkum di dalamnya, tidak ada ridho, manipulasi di dalamnya sehingga memberatkan orang lain. Islam sangat menjaga hal itu, maka teman-teman yang hati-hati, para karyawan yang sangat hati-hati, janganlah berani-berani kita memasukkan ke dalam perut kita sesuatu yang abu-abu, apalagi kalau sudah jelas hitam tadi. Syubhat nih Yang syubhat aja kita kategorinya. jangan sampai kan, maka apalagi kalau sudah jelas-jelas ini yang diharamkan atau tidak ada kesepakatan sebelumnya. Ya ini gitu. kebanyakan nih ya mungkin anak orang-orang kos-kosan nih anak-anak biasanya nih orang kan. Ini Masya Allah nih buat jamaah yang ada di rumah nih langsung aja nih kita lanjutkan lagi ya pembahasan kita. Karena sekarang kita mau masuk ke segmen jamaah curhat online nih. Mungkin sudah ada yang mengirimkan tadi nomor teleponnya dan juga curhatannya ke email kita. Sekarang waktunya kita menghubunginya. Assalamualaikum. Ah ini Waalaikumsalam. dia. Halo Mbak, selamat pagi. Silakan Mbak curhatannya Mbak. Iya Ustadz, saya mau bertanya. Saya kan punya usaha toko, tapi kan karena lagi wabah virus corona ini kan jadi toko sepi. Betul. Jadi tuh karyawan saya kerjain cuma setengah hari gitu Ustadz. Jadi tuh karyawan tuh minta hak gajinya itu 100%, sedangkan saya tuh ngasih cuma 50%, itu gimana tuh Ustadz? Oke, tapi kan karena memang pekerjaannya dia juga cuma 50% kan, ya kan? Jadi gajinya makanya Iya. mbaknya mau kasih cuma Jadi tuh- 50%. Gitu Iya, bener ya? padahal tuh kerjanya cuman gitu-gitu aja sih, Iya. cuman setengah hari gitu. Setengah Ya. hari lagi kerjanya. Nah ini gimana? Masih bersyukur harusnya ya? Ustadz Maulana. Ya, baik, bismillahirrahmanirrahim. Saya salut kepada Mbak yang membuka lahan pekerjaan. Ini namanya luar biasa, salut. Dalam pandemik seperti ini, dibayar setengah saya rasa orang mau. Kenapa? Kerjanya juga setengah. Maka pada pekerjaan itu harus ada namanya amanah. Sekali lagi, amanah itu yang penting waktunya sesuai. Jadi ada orang kerja karena waktu. Sekali lagi, karena waktu pekerjaannya, mohon izin. Kalau kan 8 jam, kalau 8 jam sehari gajinya sekian. Tapi kalau setengah hari berarti harusnya setengah juga. Yang kedua, ada namanya pekerjaan borongan. Borongan yang penting pekerjaan selesai gajinya sekian. Jadi kita tidak berbicara waktu. Jadi ada baiknya bertengkar sebelum bekerja. Iya. Daripada betul. bertengkar setelah bekerja. Betul. Jadi ada namanya perjanjian, itulah tadi katanya perjanjian bagus. Kemudian mohon izin, mohon maaf, jangan sampai ada kezaliman di dalamnya. Ada namanya tipu menipu di dalamnya. Makanya Islam itu mudharabah, bagi hasil. Itu yang paling bagus. Kita bagi hasil aja. Nah begini, ini kan sekarang kan lagi pandemik. Jadi bujuk bahwa sekarang di perusahaan yang lain sudah ada yang di PHK dan sebagainya. Saya sih tidak berani PHK, tapi bisa nggak kita saling membantu nih? Kita karena pelanggan kurang, waktunya juga berkurang. Gimana kalau kita bagi aja? Bisa nggak? Masih mau kerja nggak 50%? Jadi ada interaksi, ada dialog, ada kemudian mohon izin, ada juga mohon izin, Mbak. Iya Iya. Mbak. Iya, Jadi Mbak. Iya. sudah diomongin sama karyawannya sebelumnya, sebelum memutuskan 50% itu. Sudah Ustadz, Bagus. cuman dia tuh minta haknya 100%. Oh enggak bisa beritahukan. Karena pada posisi ini kita jadi kasih pilihan. Iya. Apakah masih mau lanjut atau tidak, enggak ada masalah. Saya rasa enggak ada masalah. Mbak,
Oke Mbak ya, aman Iya. ya. Oke, coba nih kita coba Iya, minta Mas. pendapat juga ya Mbak. Ya, ini kan tadi dari Ustadz Maulana Mbak, ini coba dari Abu Fida nih juga menambahkan mungkin silakan nih Ustadz Abu Fida. Iya, tadi sebetulnya penjelasannya komprehensif banget itu kan. Iya, panjang Dari A banget. sampai Z begitu kan. Tapi betul yang dikatakan Ustadz Maulana tadi, dibicarakan terlebih dahulu ya Mbak ya. Kalau dibicarakan sudah, tadi Mbaknya kan bilang sudah kan? Sudah dibicarakan ya. Nah kalau sudah bicara tapi karyawannya masih ngeyel, maka ambil keputusan. Sebagai Saklek owner, ya, saklek, saklek. ambil keputusan. Ya sudah, kalau mintanya 100%, tapi kemudian saya kan kemampuan hanya 50%. Jadi ya mohon maaf, mungkin kerjasama kita bisa berakhir di sini. Selesai ya. Benar, daripada sakit hati. Betul, daripada merusak. Atau ada juga beberapa kasus yang kemudian saya dapatkan dari teman-teman yang jadi pengusaha kayak mbaknya ini. Ya, jadi pada saat masa pandemi ini ternyata kemudian mereka menawarkan kepada karyawannya, gimana kalau selama masa pandemi ini kita bagi hasil dari keuntungan yang didapat. Begitu. Ya kan? Bagi hasil. Bisa jadi. Bagi biar hasil. sama-sama Jadi merasakan sama-sama juga. merasakan dan dia pun karyawannya semangat. Betul. Semangat apa? Dia bekerja untuk kemudian mendapatkan yang namanya hasil Iya, gitu, hasil. Nah, ini betul. pun bisa jadi win-win solution. Jadi suatu jalan keluar. Ya, kan ini sebenarnya begitu. banyak bicara masalah jalan keluar ya. Ini Iya. saya senang banget nih sama orang-orang yang jujur nih sebenarnya. Iya. Yang banyak kan jujur ya. Justru saya juga tertarik dengan asisten saya nih yang kebetulan bawa mobil saya. Dia sampai menawarkan diri, saya nggak pernah minta. Dia bilang sama saya, dia cerita, "Pak, maaf Pak, Bapak kalau misalnya keberatan, Bapak bayar saja saya gaji saya itu sesuai kedatangan saya aja Pak. Karena saya tahu dengan banyak libur ini pasti saya lebih banyak di rumah, Bapak takutnya rugi." Wah ini saya sampai salut, saya sampai meneteskan air mata, saya bilang nggak usah, doain aja biar saya rezekinya banyak supaya gaji kamu full saya bayar gitu. Masya Allah. Masya Allah ini luar biasa di pelajaran Itu banget buat asistennya kita. ya tadi ya? Asisten saya ini. iya. Nanti kita coba nanti kita lanjut lagi nih ya. Kita masih banyak banget pembahasannya nih. Nanti nih coba kita mau tanya sama Ustadz Maulana nih. Ada lagi, Mbak gimana Mbak? Sudah Mbak, jelas kan? gimana? Udah jelas Mbak? Iya sudah jelas Ustadz. Sudah Terima jelas kasih, ya, Mbak, ya? Ustadz, untuk Jadi Mbak, jawabannya. ya, pernyataannya ada 2 ya. Iya, makasih banyak ya Mbak. Komunikasikan, kemudian bagaimana solusi dan ini bagus bagi hasil juga boleh. Iya, terima kasih banyak Mbaknya. Jazakillah. Ya makasih juga Ustadz. Makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Maulana, saya punya pertanyaan lagi. Ini pembahasan kita nih bicara masalah tentang magabut makan gaji buta ya. Emang udah pasti salah dan haram nih, jelas-jelas nih ya. Tapi misalnya nih, kita sakit ya, kita nggak Sakit. bisa kerja gitu Nggak ya kan. bisa kerja. Tapi bos kita itu tetap ngegaji kita full. Nah itu gimana tuh Ustadz? Kira-kira magabut atau bukan Ustadz Maulana? Bosnya full. Bosnya ngasih gajinya full. Bosnya kasih full. Itu boleh Sementara nggak? dia sakit. Ah. Kita lihat dulu sakitnya. Ah. Mau tahu? Mau tahu. Penjelasannya Mau. panjang ini. Mau. Kita akan bahas setelah yang satu ini. Setelah yang satu ini. Oh. nggak Kan sudah apa-apa. nol, udah Oh nol. iya nggak apa-apa, nggak apa-apa. Iya, iya, Setelah yang iya, satu ini iya, jamaah ya jangan kemana-mana, jangan pindah-pindah channel, tetap di Islam itu Indah. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Alhamdulillah.